Selamat pagi anak-anak. Video pembelajaran kali ini berbicara mengenai peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, serta tokoh-tokoh golongan tua di sekitar proklamasi. Materi ini merupakan materi sejarah Indonesia kelas 11, kompetensi dasar 3.9. Nah, kompetensi dasar 3.9 ini berbunyi menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya di sekitar proklamasi. Nah, anak-anak, untuk tokoh-tokoh yang berperan aktif, berperan penting, dan berperan cukup vital di sekitar proklamasi, kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu ada tokoh-tokoh golongan tua dan tokoh-tokoh golongan muda. Nah, untuk materi kali ini dalam video ini akan berbicara mengenai tokoh-tokoh golongan tua yang berperan aktif di sekitar proklamasi. Uraian materi yang pertama adalah riwayat hidup tokoh proklamator Indonesia, dan yang kedua peran dan nilai-nilai perjuangan Soekarno-Hatta dan golongan tua di sekitar proklamasi. Baik anak-anak, yang pertama adalah riwayat hidup tokoh-tokoh proklamator Indonesia. Nah, tokoh proklamator sendiri adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan anak dari pasangan Sukami Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyuman-Rai. Nah, nama asli Soekarno sendiri adalah Kusno Sosrodihardjo. Nah, sekolah pertama Insinyur Soekarno itu di daerah Tulung Agung yang bernama RST Inland School. Kemudian baru pindah ke Mojokerto di sebuah sekolah yang bernama Europese Leisure School. Pada tahun 1915, Soekarno tamat pada ILS dan lanjut ke HBS di Surabaya. Nah, di Surabaya dalam hal ini Soekarno, tinggal di rumahnya Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini merupakan teman dari bapaknya, juga merupakan pemimpin organisasi Syarikat Islam. Nah, ketika tinggal di rumahnya Cokro Aminoto inilah Soekarno mulai banyak bertemu dengan para pemimpin Syarikat Islam. Soekarno aktif dalam kegiatan organisasi Trikoro-Darmo, yang mana merupakan cikal bakal berdirinya organisasi nasional pertama, yaitu Budi Utomo. Soekarno ini juga merupakan seorang penulis yang aktif menulis di harian Utusan India. Nah, anak-anak, Soekarno juga pernah membacakan pidato pembelaan yang diberi nama Indonesia Menggugat. Nah, pidato ini adalah pidato pembelaan terhadap bangsa Indonesia dan terhadap pergerakan nasional Indonesia, bukan serta-merta terhadap dirinya sendiri. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan kritikannya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik drainase yang mengisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negerinya atau ke negara Belanda, yang menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Nah, kenapa sampai Soekarno membacakan pidato ini? Hal ini dikarenakan dia dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas Soekarno, baik itu dalam Partai Nasional Indonesia, baik melalui orasi-orasinya, baik melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan melalui surat kabar utusan India, dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kedudukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Oleh sebab itu, mereka menangkap dan memasukkan ke dalam penjara. Nah, karena hal itulah yang menyebabkan Soekarno membacakan nota pembelaan atau pidato pembelaan ini. Yang berikut, Soekarno juga pernah diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar menjauhkan mereka, dalam hal ini Soekarno dan Hatta, dari pengaruh Jepang. Yang berikut, Soekarno membacakan
proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Nah, untuk foto yang di samping situ adalah potret Soekarno ketika masih menjadi murid HBS, dan ini adalah contoh surat kabar utusan India. Yang kedua, Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ia lahir pada 12 Agustus tahun 1902. Nah, Muhammad Hatta ini bersekolah di ELS di Kota Padang sampai tahun 1913, kemudian melanjutkan di Mulo, ini sebuah sekolah bentukan Belanda juga sampai tahun 1917. Nah, di Sumatera ia bergabung dengan serikat usaha dan aktif dalam organisasi kepemudaan Sumatera, yaitu Jong Sumatranen Bond, sebagai bendahara. Nah, kemudian ketika di Sekolah Tinggi Prince Hendrik School di Jakarta, ia tetap menjadi bendahara. Nah, dari aktivitas awal yang sudah banyak memegang peranan sebagai bendahara, maka kemudian dalam perkembangannya ia juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Yang kedua adalah peran dan nilai-nilai perjuangan Soekarno-Hatta dan golongan tua di sekitar proklamasi. Nah, untuk golongan tua sendiri ada 4, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat, dan Ahmad Subarjo. Nah, anak-anak, peran Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk peran Soekarno, yang pertama yaitu anggota BPU PKI, yang kedua pidato 1 Juni 1945 mengenai usulan dasar negara yang kemudian disahkan menjadi Dasar Negara Indonesia atau Pancasila itu sendiri. Kemudian menjadi Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, anak-anak perlu ketahui Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai Ketua PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan sesuai dengan janji Jepang. Yang kelima, penyusun teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang keenam, penulis teks proklamasi dengan tulisan tangan. Kemudian yang ketujuh, menandatangani teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedelapan, pembaca teks proklamasi. Yang kesembilan, Presiden pertama Republik Indonesia. Yang berikut peran Muhammad Hatta. Yang pertama, anggota BPU PKI. Yang kedua, anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Yang ketiga, wakil ketua PPKI. Yang keempat, penyusun teks proklamasi. Yang kelima, pemberi ide pada kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Yang keenam, menandatangani teks proklamasi bersama dengan Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang berikut peran tokoh Rajiman Widyodiningrat, yaitu yang pertama, dia itu merupakan ketua dari BPU PKI. Yang kedua, bersama dengan Soekarno dan Hatta pergi ke Dalat, Vietnam, menemui Marsekal Terauchi, membahas kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. Yang berikut peran Ahmad Subarjo, yang pertama membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingan di Rengas Dengklok dengan menjamin dirinya sendiri. Yang kedua, penyusun teks proklamasi. Yang ketiga, pemberi ide kalimat pada teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang berikut yang terakhir, keempat, Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka tentunya ya. Yang berikut nilai-nilai perjuangan tokoh golongan tua di sekitar proklamasi. Ada nilai nasionalis, religius, berintegritas, berani, pantang menyerah, menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat,
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, memegang teguh tradisi intelektual, yaitu membaca, menulis, berpidato, dan berdiskusi, dan yang terakhir menjaga persatuan nasional dalam bingkai keberagaman. Baik anak-anak, demikian materi singkat mengenai peran tokoh-tokoh golongan tua di sekitar proklamasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih banyak.